karena keinginan-Mu adalah segalanya bagi kami. Bapa, kami menghormati Engkau, kami mengundang Engkau yang kami yakini Engkau sudah ada sejak kami memulai ibadah kami. Lanjutkan Bapa, apa yang Kau mau katakan lewat hamba-Mu pagi ini. Urapilah hamba secara khusus, sehingga suara hati-Mu tercurah penuh di tempat ini. Para jemaat-Mu dan kami semua, terlebih gembala dan ibu gembala, diberkati oleh-Mu Bapa. Saudara-saudara kami yang belum tiba, Engkau tibakan, sehingga firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Saya mungkin ada yang belum kenal, tapi saya ini yang kedua kali. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala dipercaya lagi. Ya, pagi ini tadi lagunya rasa-rasanya nggak pengen berhenti loh penyembahan. Betul, saya sampai malu, saya nangis terus ya, gitu tadi. Oke ya, pagi ini kita akan berbicara tentang salib, di mana di dalamnya ada tujuan utama, yaitu kita boleh diselamatkan. Ya, tentu kita sebagai orang Kristen, itu tujuan hidup kita. Kita sampai di rumah Bapa, kita diselamatkan. Nah, mungkin saya akan banyak ayat firman Tuhan. Mohon siap-siap ya, siapa yang mau membacakannya dan ditampilkan. Yohanes 1 ayat 29. Bisa ditampilkan di Nah, Yohanes 1 sambil dicari ya. Bisa ditampilkan di sini atau tidak ya? Kalau tidak apa-apa. Oke, baik. Yohanes 1 ayat 29 ini mengenai Rasul Yohanes mengatakan, lihat, saya hanya akan mengambil cuplikan di sini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lanjut lagi 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pagi ini kita mau belajar bahwa kematian Tuhan Yesus ternyata bukan hanya untuk kita yang punya predikat orang Kristen. Karena Tuhan Yesus pada saat beliau wafat, beliau belum ada agama Kristen. Ini agak jauh mungkin jadi belum ada ke agama Kristen ya Pak Bu. Itu sekitar tahun 70 baru ada. Beliau, Tuhan kita Yesus, wafat di umur beliau 30 tahun. Beliau lahir 4 sebelum Masehi, itu perkiraan. Jadi 33,5 tahun beliau hidup di bumi. Kemudian dengan proses 40 tahun kemudian ada sebuah istilah sebutan Kristen. Untuk pertama kali mereka disebut Kristen di Antioquia. Mereka disebut Pak, Bu, mereka bukan menyebut diri sebagai Kristen. Kenapa ada sebutan Kristen? Ternyata karena hidup mereka seperti Kristus. Kristen, mereka dipanggil gitu. Kristen, begitu. Karena para rasul, para pengikut Yesus hidupnya betul-betul seperti Yesus Kristus. Maka ada istilah panggilan Kristen. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa salib itu bukan hanya untuk orang Kristen. Karena di situ berapa kali tadi masih banyak Pak ayat-ayatnya untuk dosa dunia. Tapi kita akan mengangkut dosa dunia. Nah, dengan adanya salib tentu ada pengadilan. Dengan adanya pengadilan kita sadar bahwa hidup kita ini bukan ada kutuk ya Pak. Kalau ada yang sakit Bapak kita ini
kita tabur, itu pasti kita tuai. Nah, nanti ada pengadilan untuk memperhitungkan apa saja yang kita sudah tabur, apa yang layak kita terima. Di 2 Korintus 5 ayat 10 kita nggak baca, tapi itu sangat jelas mengatakan setiap orang akan menerima apa yang ditabur, baik yang baik atau yang jahat. Nah, ini bukan, tapi kalau untuk kita kekristenan, kita bukan sekedar tabur tuai, bukan juga sekedar dosa. Yang harus kita capai itu kodrat dosa kita. Kalau dosa Pak Bu, secara logika sampai kita menutup mata kita pasti akan berdosa. Setuju? Ya, makanya untuk kekristenan salib tadi kan untuk semua orang ya, tetapi saya mulai membagi supaya kita dengan bold, dengan jelas mengerti kalau Tuhan Yesus sama-sama mengangkut semua dosa, apa bedanya dengan saya? Nah, ternyata untuk kekristenan kita sudah tidak boleh berkodrat dosa. Wow, ini sulit sekali saudara. Bayangkan kita kudus sekarang, sebentar ini di sini aja masih bisa terjadi. Kita cara memandang kita, cara menilai orang, bahkan pikiran kita bisa liar ya. Makanya tadi kalau kita bilang kita menghormati hadirat Allah hadir, mari sungguh-sungguh kita hormati. Kita jangan terdistrak dengan apapun, dengan siapapun. Kita hormati, beliau ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini bukan saya, bukan Bapak dan Ibu Gembala, tapi benar Allah hadir di tempat ini. Amin saudara? Amin. Kita sangat menghormati Elohim Yahweh. Nah, ingat bahwa salib yang diberikan kepada orang Kristen khususnya, yang setelah di tahun 70 ke atas ada gelar kekristenan, itu bukan sekedar remeh-temeh, oh dosa, bukan. Tapi kodratnya Pak, udah nggak boleh ada. Dan ini sangat berat, sangat sulit. Ya, Matius 25 itu mengenai mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Segenap. Nah, tetapi di situ juga dikatakan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi lambang salib itu hanya 2 kayu yang, tetapi lihat ke bawah lebih panjang, artinya kasih Allah lah yang jauh lebih besar ingin mencapai kita. Kemudian ada kayu lagi yang secara horizontal, itu untuk sesama manusia. Jadi ketika saudara mengaku mengasihi Tuhan Allah, bukti konkretnya apa saudara? Amin. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu seperti dirimu sendiri bukan begini ya. Ketika kita senang mabok, aku sayang nih sama anakku ini, aku bilang aku bisa minum gitu kan, aku sayang. Kan aku sesama manusia seperti diriku. Bukan begitu tentunya ya. Yang dosa-dosa enggak tuh ya. Nah, jadi artinya ketika saudara-saudara kita yang di luar Kristen tidak dimungkinkan, tanda kutip. Kenapa saya bilang tidak dimungkinkan? Kalau istilah kerennya tidak dipilih menjadi umat Allah, umat Kristen, itu karena mereka tidak punya kesempatan, Ibu Bapak. Mereka tidak dilahirkan dari Kristen. Bagaimana mereka dengan suddenly, wah tiba-tiba jadi Kristen? Kan selama ini kita belajar gitu, semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku, blut, tiba-tiba harus jadi Kristen. Itu yang ada di pikiran kita. Saya balik, apakah Bapak Ibu mau menjadi agama lain? Menyembah Allah yang lain di luar Allah yang kita sembah sekarang? Tidak. Jadi kita coba luas cara berpikir kita, bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk mengenal Allah secara benar. Kalaupun mereka mendengar tentang Allah kita, tentang Tuhan kita Yesus, mereka mendengar yang salah. Kok Allah beranak? Kok Allah 3? Nah, saya sarankan Bapak Ibu perdalam tentang monoteisme yang diajarkan gembala senior kita GSKI. Pelajari. Mengasihi sesama manusia itu
berlaku bagi orang-orang di luar sana, di mana Allah Bapa mengakui saat mereka mengasihi sesama manusia, mereka juga sedang mengasihi Allah yang tanda kutip mereka belum sempat kenal. Makanya kita dihadirkan, Pak. Mereka bisa merasakan ada Yesus, ada Allah yang benar lewat hidup kita. Bukan sekedar ibadah ritual seperti ini, retorika seperti ini, tapi tunjukkan siapa Yesus lewat hidup kita. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia? Segenap hidup, sisa hidup kita. Apalagi Pak, Bu, yang rambutnya udah kayak saya putih, bukan dicat ya. Ini udah warning nih Pak. Ya Bu, udah warning. Aduh, sisanya tinggal dikit lagi. Saya udah pernah saksikan ya, saya kena kanker lambung. Wah, itu warning lagi. Tapi saya bahagia, saya bilang waktu itu ya kesaksian saya bahagia karena kalau kita menangkap warning Allah, kita mau memperbaiki diri. Ya, kita akan ikuti khotbah ini lagi. Nah, kasih Tuhan Allah dengan segenap-segenap itu artinya 100%. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh mengabdi pada tuan-tuan. 100% atau tidak usah sama sekali. Harganya mahal banget Pak kekristenan ini. Seperti Yesus kan artinya, bukan sekedar pengikut. Karena kalau pengikut, coba bayangkan waktu Tuhan Yesus di kayu salib, semua lo ninggalin. Kalau kita renungkan sedih banget, sedih sekali saudara. Yang dilulukan, yang segala macam, tiba-tiba beliau disalib, tidak ada. Sang Rasul Petrus bilang, waduh, gua gak kenal. 3 kali loh. Kemana semua? Itu namanya pengikut. Bukan salah ya, kita memang pengikut Kristus, tapi harus menjadi seperti Kristus. Itu arti kekristenan Pak. Ya, pagi ini kita sudah masukkan. Oh, kalau Kristen saya harus mutlak seperti Yesus. Nah, bayangkan di 1 Korintus 13 ayat 3. Ini penting juga. Boleh? 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3 itu dikatakan begini, sekalipun seseorang memberikan seluruh hartanya, bahkan bersedia dirinya dibakar, tetapi tanpa kasih, itu sia-sia. Itu rangkumannya ya. Sekalipun kita memberikan seluruh harta kita dan memberikan diri untuk dibakar, namun tanpa kasih, sia-sia. Masuk di akal kalimat ini, firman Tuhan ini? Masa udah kasih seluruh harta, saya baru ngasih harta saya sedikit aja, kayaknya saya udah ngetop. Betul. Nanti ada di warta tuh ya Pak, ya, udah gitu. Terus dibakar lagi, lebay banget ini. Tapi dikatakan tanpa kasih. Ada. Ternyata kasih di situ adalah koram deo, bahasa aslinya. Koram deo itu Tuhan, koram komando Allah. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan harus sesuai dengan komando Allah. Kita harus sepikir, seperasaan, satu frekuensi dengan Allah. Kalau salib diberikan bagi semua orang, tapi untuk kita sekali lagi saya tekankan harus berbeda. Kita harus menunjukkan cara berpikir Allah, cara berperasaan Allah. Setiap yang kita lakukan di 1 Korintus dikatakan, baik engkau makan, minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Jadi apapun keadaan saudara, bagaimanapun, sedang apapun kondisi saudara, senang, susah, atau saudara ada dalam pergumulan, saudara tetap harus memancarkan salib yang sudah saudara terima dalam rangka melakukan semua kehendak Allah. Saudara tidak bisa punya uang seenak-enaknya, pokoknya mau hang out gitu, mau ke mall, mau ngapain gitu. Oh, ibu-ibu rumah tangga nih apalagi mau beli panci presto, mau beli apa gitu yang pokoknya main beli aja. Itu kan punya saya, aku kan gak sampai kerja. Ini sampai hal yang terkecil-kecil loh saudara. Saudara harus perhatikan. Ini kita harus disita oleh Tuhan. Kita gak bisa sembarangan, gak bisa lagi saudara. Memang harga kekristenan itu luar biasa. Bagaimana gak luar biasa? Cuman satu Tuhan ada yang datang bersedia mati, kemudian susul dengan bangkit. Kalau itu saudara begitu bangga, spektakuler,
tunjukkan kebanggaan hidup kita dengan cara hidup seperti Kristus. Ya, tadi saya lihat beberapa anak muda sebagai pemusik, singer, worship leader. Saya mengangkat hati, saya bilang, Tuhan, ini aset untuk Tuhan. Mampukan mereka. Karena dunia begitu memikat. Saudara, dosa itu cuma sejauh jempol. Tik, 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 tik. Sekali aja. Tik. Langsung lihat seksi-seksi bohai. Ya, betul. Tik ke kiri. Apalagi? Barang-barang. Ada Shopee, ada apa. Taktik, taktik. Itu semua godaan, saudara. Itu semua isi dunia. Lalu kalau saudara tidak terlalu serius, saya juga tidak terlalu serius, bagaimana kita menyelesaikan kodrat dosa? Saya bilang, bukan dosa saja, tapi kita tidak berkodrat lagi. Nah sekarang bayangkan, kalau tadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, itu diadopsi dari perjanjian lama. Sudah ada, bukan karena kita Kristen harus segenap. Itu mereka juga sadar bahwa mengasihi Allah itu dengan segenap. Nah tetapi di firman Tuhan ada Ibrani 2 ya, kita nggak baca. Ada juga orang-orang yang tidak punya kitab. Kalau orang Yahudi kan punya Taurat, orang Kristen punya Alkitab. Di Ibrani 2 dengan jelas mengatakan ada orang-orang yang tidak punya Taurat, tetapi mereka punya hati nurani. Hati nurani itulah yang menjadi Taurat mereka. Nah secara otomatis saya katakan 3 dulu lah agama Samawi ya. Agama Samawi itu agama yang percaya agamanya itu diturunkan dari melalui wahyu. Ya, pertama Yahudi, kedua Kristen di abad 1. Kalian kita harus tahu. Baru ada saudara kita Muslim di tahun 600-700, abad 6, abad 7. Jadi 600-700 tahun loh selisih kita dengan mereka. Jadi saudara harus kuat untuk mengatakan, sorry bro, gue lebih tahu. Tapi betul-betul tahu dong ya. Makanya perdalam, jangan mau dibawa angin. Oh lu gak boleh sebut sorry Allah. Ya sorry. Di orang Ibrani sudah Allah, Eloah, Allah. Udah. Makanya ayo belajar. Kita jangan nggak tahu. Mereka saudara kita ada di tahun 600-700. Jadi masih jauh dari kita. Ya. Nah, Matius 5 ayat 48. Matius 5:48. Sekali lagi ayat ini. Makanya saya tadi udah bilang banyak loh ayat, saya memang seneng banget. Matius 5:48. Engkau harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Saudara ulangi lagi, karena itu kamu sempurna sama Bapamu yang di surga. Ini harga kekristenan. Sama-sama diangkut dosanya. Tapi ini yang harus kita katakan. Saudara mungkin menggeliat, sempurna Bu. Terus lagi mengadopsi kata-kata mereka, sempurna hanya milik. Itu kata-kata itu mah, aduh orang Kristen mata banget ya. Bener gak sih? Ada ya? Pepatah-pepatah itu ya kayaknya ya. Ada apa itu katanya istilahnya? Sempurna hanya milik. Gitu. Saudara kita jangan mau dibodohi ya. Saya udah kasih tahu kita ada di abad 1 loh. Mereka di abad 7. Abad 7 loh saya sebut aja deh. Jangan pakai dong yang kita tahu dari Alkitab. You must be perfect. Just as your Father in heaven is perfect. Is perfect. Nggak ada pilihan. Pagi ini kita sudah jelas. Ya, kita saya perjelas lagi. Mungkin kita udah pernah dengar kalimat ini, firman Tuhan ini. Harganya cuma 1 Pak Bu. Sempurna. Percaya. Kita jangan GR bahwa kita pasti masuk surga. Ya, Matius 7, 21-23, gak usah dibaca. Ini Bu Pendeta banyak banget ayatnya, ada gue pusing. Ayat mulu ya. Tapi saya mau katakan Matius 7, 21-23. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih ya, itu ayat ditampilkan. Ayo
ayat selanjutnya itu 22, 23 bilang gini, kan aku kan udah melakukan mujizat, udah mendoakan orang sakit sembuh, aku kan sudah berkarunia bernubuat segala macam. Ini biasanya pendeta-pendeta nih, Pak Farto dan Ibu nih. Nah, tapi dibilang, Enya, aku gak kenal, kamu membuat segala kejahatan. Saudara, udah begitu keren aja, yang mungkin siang, sore, malam, dari Senin ke Minggu ada di gereja. Pada saat itu aku akan berterus terang. Nah sekarang kita bersama-sama Pak Bu, jangan hanya berpikir bahwa gembala atau pendeta saja yang bisa, yang harus kudus, yang harus suci, yang harus sempurna. Kita semua pagi ini harus sempurna. Sekali lagi saya katakan, cuma ini harganya Pak. Mengabdi dengan segenap-segenap artinya 100% atau tidak usah sama sekali. Nah sekarang saya katakan, kalau kita begitu pongah, kita begitu bangga bahwa kita ini orang Kristen pasti masuk surga, lu enggak karena lu enggak jadi Kristen. Sekarang udah mengerti tentunya ya. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengerti. Kalaupun punya kesempatan mendengar tentang Yesus, dengarnya salah. Ya, kok Allahnya 3, Allah kok beranak gitu. Ya. Dan tahu saudara apa keistimewaan kita orang Kristen? Pertama, kita diberikan Roh Kudus. Waktu Yesus akan naik ke surga, Yesus berjanji memberikan Roh Kudus yang akan menuntun kita pada segala kebenaran. Kedua, kita bisa mengenal Injil, ya perjanjian baru khususnya, yang tidak bisa dilepaskan dari perjanjian lama. Ini hak istimewa saudara. Kalau saudara tidak suka baca Alkitab, saya bingung. Ini salah satu dari 3-4 sebetulnya hak istimewa kita. Makanya kenapa kita bisa disebut umat pilihan? Karena kita terpilih pada saat Yesus ada atau sudah ada. Saudara bisa bayangkan gak pada saat yang mereka ada, rasul-rasul pengikut Yesus yang harga kekristenannya itu dipancung, mereka ngumpet di katakom-katakom, kuburan-kuburan. Mereka tidak punya warga negara, kewarganegaraan mereka dicabut, mereka gak bisa kerja, mereka semua dalam ketakutan. Itu harga kekristenan mereka. Sekarang kita sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah mendapatkan Injil, sudah mendapatkan Yesus. Kita sudah mengenal sejarah Yesus penuh. Dan tentu yang keempat, lewat semua ujian, lewat semua keadaan, lewat segala sesuatu yang terjadi pada kita, itu cara Tuhan berbicara pada kita, cara Tuhan membentuk kita. Saya sering katakan, jangan cepat-cepat minta diselesaikan masalah. Amin ya, Bu. Jangan cepet-cepet apa-apa langsung mau selesai, apalagi pakai tengkang tengking saya bilang ya. Kemarin saya bilang saya tumpang tangan sampai tumpang kaki begitu ya. Begitu seru kita meminta untuk itu. Ya, Bu. Kita harus menerima proses itu. Kita tanya sama Tuhan. Tuhan, Bapa, apa yang Engkau mau katakan lewat problem ini? Ada amin? Apa yang Engkau mau? Yang Engkau mau ubah dalam hidupku lewat keadaanku seperti sekarang ini? Anakku begini, keuanganku begini, kesehatanku begini. Saudara, kalau saudara berhenti hanya seperti itu di situ saja, saudara menyesal. Karena kekristenan itu harus holistik, harus bulat. Kalau saudara sudah dapat Injil, dapat Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah dihadirkan pada zaman kita, walaupun sejarahnya ya, tapi kita tahu siapa Tuhan Yesus secara penuh. Lalu saudara menghindar dari pembentukan, saudara akan menyesal. Amin. Karena saudara hampir finish, tapi gak finishing well. Ya, jadi perhatikan dengan cermat. Kalau terjadi sesuatu, kalau gembala senior kita bilang bisa dilewati. Tapi banyak juga orang melewati sembrono Pak. Ya udah, pokoknya udah gua kagak mau pikirin. Ya, misalnya nih yang belum kerja, ya udah katanya bisa dilewati. Dia malah makin banyak tidur misalnya ya. Banyak ngopi-ngopi. Ya, katanya bisa dilewati. Bener dia lihat jam 2-nya udah jam 3. Bisa tuh gue lewatin gitu ya. Aduh, itu salah lagi tuh moto GSKI ya. Bukan saudara.
Artinya dilewati tentu jika Roh Kudus ada dalam kita, kita punya hikmat Tuhan, punya cara. Kita harus berbeda dengan dunia ini, saudara. Kalau tidak berbeda, sama aja. Nah, kalau di kalimat di firman Tuhan itu, saudara, kalau bold saudara belajar, tidak loh. Tuhan Yesus, kalimat itu tidak mengatakan Tuhan Yesus mengampuni, tapi hanya mengangkut dosa dunia. Nah, kata mengampuni itu bertalian dengan kata dibenarkan. Itu khusus untuk orang Kristen. Kita harus sampai pada tahap B3. Ada LB3 ya, langit baru bumi baru. Tapi kita ini sekarang sedang belajar B3, bukan B2 Pak. Nanti ya Pak, kita ya di luar dari gereja ini kita hunting tuh B2. B3 apa? Dalam kondisi yang benar. Lagi-lagi harganya mahal. Saya, Bapak Ibu Gembala, saudara harus dalam posisi B3. Benar. Itu artinya kodrat dosa sudah nyaris gak ada. Nah, kata-kata gini, kita juga belajar lagi ya dengan firman Tuhan yang mengatakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu mah orang tuh seneng banget uang sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Harus hebat, harus pintar. Ya, yang muda-muda terlebih ya, sukseslah demi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mau kita sama-sama nyanyikan lagu Satu Yang Ku Perlu. Ya, nanti setengah suara kita nyanyikan dulu satu suara penuh ya. Bisa? Satu Yang Ku. Ini orang Batak tapi Batak jadi-jadian. Suara saya jelek soalnya nggak bagus soalnya. Oke, baik, tapi yang penting hatinya ya. Mari. Kami tahu Bapa, semua akan Engkau sertai. Engkau akan ada bersama kami. Sekalipun kadang-kadang ketika kami berseru, Engkau seperti membisu. Ketika kami mencari Engkau, Engkau seolah-olah tidak ada. Sampai di posisi kami bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Bapa? Tetapi kami yakin Bapa, bahwa semua itu tetap ada dalam tangan-Mu. Semua ada di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau mengajarkan bahwa
benar-benar. Bagaimana Bapak? Kadang-kadang kami putus asa. Kadang-kadang kami mau undur karena kami rasa tidak sanggup. Natur dosa kami begitu kuat. Tetapi Bapak, pagi ini Engkau mengatakan dengan jelas, tidak ada harga lain, Nak. Tidak ada harga lain yang Engkau harus bayar, kecuali Engkau menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus, Roh dari Bapa yang Kau kirimkan bagi kami untuk menuntun kami pada segala kebenaran. Terima kasih untuk Injil firman Tuhan yang membawa kami pada kebenaran-Mu juga. Terima kasih kami boleh mengenal Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa manusia. Tetapi Bapa, sekian lama kami sudah menjadi Kristen. Kami ingin Engkau jumpai kami sempurna. Kami ingin Engkau berkata kepada kami pada saat di pengadilan-Mu, Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bapa, hanya ini kepentingan kami. Terima kasih kami masih punya waktu. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu yang masih ada, entah kami sudah menua atau masih di setengah parubaya atau masih muda, hanya satu yang kami inginkan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Karena itulah harganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biarlah ketika hamba berhenti berbicara, Roh Kudus, Roh yang kami hormati, yang mewakili Bapa, yang Kau sudah kirim bagi kami masing-masing, menuntun kami terus dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan setengah suara dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai janji kita